membaca dalil kitab mana yang berbeda dengan bacaan saya. Saya buka kitab Buas, Ustaz. Silahkan, coba. Mungkin ada teman yang Share screen memahami aja, Pak, tentang share screen. Bisa gimana share ya? screen? Kalau misalnya gini aja, saya kasih link bagaimana caranya? Share screen aja, Pak, lebih mudah. Bapak share terus pergi ke web yang Bapak inginkan atau ke Alkitab atau Al-Quran, itu jauh lebih mudah, Pak. Maaf, Mbak Elinda, saya baru, Mbak. Saya Ya nggak apa-apa, kita ajarin, Pak. Bapak pakai handphone kan? ya. Itu pencet share, Pak. Di depan layar Anda itu ada bacaan share. Bapak mau pergi ke halaman mana? Itu udah muncul. Muslimprophet.com. Saya menggunakan dari situs Islam sendiri yang mengakui perbedaan ini. Silakan, Pak, Mereka ini silakan. adalah webnya Muslim, tidak tersedia katanya, Pak. Saya coba lagi. Ini namanya internet nggak connect. Iya. Bentar, saya. Enggak, halaman webnya Probiden ini, Pak. Coba dikeluarin dulu, ganti halaman Google utama, lalu bisa masuk dari situ, Pak. Oke. Ininya matiin dulu, turunin dulu. Ganti halaman baru. Pak. Ini aja, Quranik apa? Bentar. Silahkan di. Oke, coba aja linknya ditaruh di ini ya, di chat. Nanti akan saya bantu untuk men-share apa yang kamu maksud itu. Untuk Cetos, silakan. Saya tutup dulu ya anunya. Silakan Bang Juma untuk terus memberikan argumennya. Silakan. Untuk Cetos. Ya, saya mau apapun penafsiran orang terhadap Al-Baqarah ayat 119 ini, saya tetap pada pendirian saya. Inna arsalnaka bil haqq basira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kalau mengenai penafsiran atau pemahaman makna di dalam ayat ini, itu sudah terjadi. Saya sudah ketemu. Nah, ini. Silahkan, ini apakah ini muncul di sana ya? Apakah muncul, Pak. Muncul? Muncul. Dalam Quran 2:119, indeed, we have sent you with the truth as a bringer of good tidings and warner, and you will not be asked. Dan satunya lagi dikatakan, do not ask. Jadi ada perbedaan, yang satunya kalimat perintah, satunya kalimat perintah, Ustaz. Tulisannya tetap aja sama. Dalam dua hal ini, manakah yang tercatat dalam Lauh Mahfuz? Walatus alu yang tercatat. Apa ada berbeda? Yang satu mengatakan walatas alu, yang satunya coba geser lagi. Coba geser lagi. Nah tuh, sama aja. Ini yang tebal-tebal aja. Itu sama aja, walatas alu. Di situ, tas alu yang Anda tuliskan, yang Anda tunjukkan dengan tas alu, pemisahan antara huruf hamzah dengan la, itu bacanya tanpa mat di situ. Tidak ada harakat di situ. Ustaz, Ketukannya tidak ada. Baik. Ustaz, ini bukan sebuah isu yang sederhana. Saya rasa hampir setiap scholar Muslim, mereka memahami ini, Ustaz. Jadi saya berpikir bahwa ada baiknya, mohon maaf, ada baiknya ya kita coba apa yang para ahli-ahli ini, mereka secara jujur mengatakan bahwa memang ada perbedaan. Apanya yang berbeda di situ? Apa yang berbeda? Intinya saya sudah berusaha membadali. Tidak ada yang berbeda. Walatas alu penulisannya huruf hamzah terpisah dengan la, tapi tidak dipisahkan dengan tanda baca yang berbeda. Tidak ada, sama aja artinya. Nah ini, you will not be asked. Kamu tidak akan ditanyain. Mana? Satunya, tidak ada di situ dikatakan. Saya rasa
cukup Pak, kelihatan ya itu eskid, Pak. bahwa memang Eskid. Bisa, Bapak tahu nggak eskid? Itu sama, Pak. Eskid. And do not ask. And di situ bacaannya and oke. you Itu will adalah not ask it. penafsiran Ada terhadap D-nya, Pak. pemisahan tulisan, ya. Baik. Jadi seperti ini. Ini berarti kedua hal ini bukan perbedaan gitu aja ya, Ustadz? Enggak, itu enggak. Nggak ada perbedaan di situ. Itu bukan perbedaan. Cuman cara penulisannya aja yang terpisah antara hamzah dengan huruf lam. Mau dia Oke. dipisah maupun disatukan sama aja. Oke. Berarti anggap aja ini tidak ada perbedaan. Tetapi kita, maaf loh Ustadz, kita nggak bisa ngelawan hati nurani. Ya, kalau saya katakan kitabmu seperti ini, gimana kamu bisa membedakan antara terjemahan lama dan terjemahan baru? Kita nggak bisa membedakan, kita tidak bisa membohongi hati nurani. Saya tidak masalah kitab saya dikritisi. Tetapi satu-satunya kitab yang mengklaim bahwa Tuhan sendiri. Oh, berarti Anda secara tidak langsung mengakui diri Anda, kitab Anda itu tidak benar. Loh, sekarang gini Ustadz, gini. Anggap saja ya Ustadz. Bukan anggap, kalau kitab Anda memang ya kayak mana kita mau bisa tahu itu benar atau tidak. Nggak bisa menganggap itu. Sekarang gini, saya tanya sama Anda, kira-kira ketika menurut Anda ini salah, Rasulullah Muhammad SAW itu melisankan kata apa pada ayat ini? Karena dia adalah narasumber satu-satunya. Wala tus'alu. Baik. Yang mana yang salah? Yang saya pertanyakan itu adalah itu. Manakah yang tercatat di Lauh Mahfuz? Yang jangan bertanya atau jangan tanya? Antara dua itu. Jangan bertanya. Wala tus'alu. Anda mau artikan jangan bertanya atau bertanyalah, ya terserah Anda. Kitab kami mengatakan wala tus'alu. Itu penafsiran yang Anda maksud. Dan metode penulisan. Huruf hamzah terpisahkan dengan huruf lam. Ini beberapa Muslim scholar mengatakan bahwa ini qiraat. Oh, nggak ada noh. Muslim scholar itu apa maksudnya? Cara pembacaan Muslim atau scholar apa? Tidak ada cara pembacaan situ yang salah, yang berbeda. Semua sama. Wala tus'alu. Tidak ada yang mengatakan wala tus'alu. Atau dibaca wala tis'alu. Atau wala tas'ala. Itu tidak ada. Semua membacanya wala tus'alu. Penafsiran yang kemudian terhadap terjemahannya ini yang berbeda. Tapi bacaannya itu tetap sama. Wala tus'alu. Baik, sebentar ya Ustaz. Jadi Wikipedia pun mengakui adanya perbedaan. Kami ini punya kitab suci, bro. Kitab suci kami itulah enaknya punya kitab suci yang masih ori. Karena kita ketika disanggah seperti ini kembali kepada original teksnya. Anda hanya membawa orang-orang asing yang kami tidak kenal. Sementara rujukan kami adalah kitab kami. Nah sekarang kalau metode ini saya kembalikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu benar, sementara Anda kehilangan jejak kitab ori teksnya itu mana? Makanya saya tadi sampaikan ke Ustadz. Ustadz, Monsewu, mohon maaf. Boleh nggak dianggap kitab saya ini buatan manusia? Oh, bukan boleh, tapi memang buatan manusia. Mohon maaf, saya harus katakan itu. It's okay, enggak apa-apa. Berarti ya, kitab memang saya ini buatan manusia. Anda harus telan kenyataan itu fakta yang tidak terbantahkan. Saya perlahan-lahan menelan walaupun itu pahit. Oh, itu derita Anda. Ya, jadi seperti ini Ustadz. Saya anggap Ustadz dan anggap saja saya setuju bahwa Alkitab saya adalah buatan manusia. Jangan gitu Mas. Memang merasa dipaksa. Manusia gimana sih? Jangan merasa dipaksa. Sebentar, kamu harus mempertahankan argumen kamu, agamamu Mas. Nggak boleh itu. Terima kenyataan. Enggak. Karena saya memposisikan logika Ustadz gitu. Saya memposisikan diri pada logika Ustadz. Oh, memang harus berlogika kalau agama itu nggak boleh hanya menggunakan hati. Siap, Ustadz. Lah, pertanyaan saya Ustadz. Bagaimana dengan kitab yang mengklaim bahwa Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Tuhan sendiri penjaganya, tetapi terdapat perbedaan makna di situ. Siapa yang memaknai yang berbeda? Dalam sejarah kita tahu ilmu Anda ini. Bagaimana kodifikasi Quran. Yang pertama, pada saat
Hisham membaca Quran dalam surat Al-Furqan, kalau tidak salah. Nah, kemudian Abu Bakar menganggap bahwa itu salah bacaan. Kemudian mereka sampaikan kepada Nabi. Nabi, yang benar mana? Hisham baca. Oh, benar, Hisham. Umar baca. Maaf, Abu Bakar atau Umar, saya lupa. Silakan baca. Oh, benar. Lu kok beda istilahnya? Karena Quran diturunkan dalam 7 huruf. Dikatakan seperti itu. Nah, kemudian pada saat perang Yamama terjadi bahwa Al-Quran ini, para penghafal Al-Quran banyak meninggal, maka Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh naskah-naskah Quran. Stage ketiga, Bakar ketika dalam penyerangan ke Azerbaijan atau penaklukan ke Azerbaijan, dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara Muslim Suriah dengan Muslim Irak. Yang satu mengikuti pelafalan cara dari Abdullah bin Mas'ud, yang satunya menggunakan pelafalan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah yang disebut Nabi sebagai Sayyidul Qur'an atau Qori terbesar. Akhirnya, saya lupa, Ubaidah kalau tidak salah, Ubaidah mengatakan kepada Utsman, Utsman, selamatkanlah umat sebelum terjadi pertikaian. Dalam sebuah buku juga dikatakan bahwa hampir mereka saling mengkafirkan, hampir saling bunuh-bunuhan. Itu sudah nampak terjadi perbedaan. Satu. Kemudian, dalam kodifikasinya, kitab Al-Quran tidak menggunakan versi Abdullah bin Mas'ud dan tidak menggunakan versi Ubay bin Ka'ab, melainkan menggunakan versi dari Sa'id bin Sabit. Bagi saya yang kafir, bagi saya yang non-Muslim, saya menganggap bahwa itu adalah usaha Utsman untuk, saya tidak milih Ubay dan saya tidak milih Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Abdullah bin Mas'ud protes. Dia protes, kok si Sa'id bin Sabit itu kok dipakai? Padahal dia masih muda, Nabi sudah memberikan saya 70. Nah, dari situ terus turun dari Sa'id bin Sabit, kemudian diserahkan kepada 5 kota, ke Basra, Kufah, Madinah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada zaman Abu Bakar bin Mujahid, kalau tidak salah, Abu Bakar memilih 7 Qur'an. Ada Asim, ada Nafi, saya lupa, ada sekitar 7. Nah, Hafs adalah murid dari An-Nafi. Wars adalah murid dari An-Nafi. Sedangkan Hafs adalah murid dari Imam Asim. Nah, antar murid ini saja terjadi perbedaan. Apalagi beda guru. Mohon maaf, apakah saya di copy ya? Halo? Ya, terus saja. Oh, baik. Ya, baik. Jadi, dalam hal ini, bagi saya, ini kita terlalu menutup hati gitu loh, kalau misalnya ada perbedaan seperti itu. Karena memang ini sudah secara para scholar pun sudah mengakui. Jadi, kalau misalnya Ustadz tetap mengatakan tidak ada perbedaan, bagi saya tidak masalah. Bagi saya gampang saja. Bagi saya tinggal saya sampaikan, oke, diskusi mengenai perbedaan kita stop sampai di sini. Kita balik lagi ke tema awal. Saya akan seperti itu. Tetapi jika memang ada perbedaan dan kita berani jujur mengakui itu, bahkan Yasir Qadhi pun mengakui itu. Yasir Qadhi selalu, kalau zaman-zaman dulu, Yasir Qadhi loh mengatakan sendiri bahwa, oh iya, tidak ada perbedaan, semuanya terjaga dan lain sebagainya. Tapi Yasir Qadhi ketika diwawancarai oleh Muhammad Hijab mengakui. Bagi saya tidak masalah, karena di dalam kitab kami pun terdapat kritik teks. Nah, tetapi akan berbeda, Ustaz. Karena apa? Karena di dalam Quran, Allah sendiri berjanji bahwa beliau akan menjaganya. Nah, perbedaan itulah. Ya, mungkin Ustaz sudah menangkap maksud saya. Ya. Oke, udah ya. Oke, jadi Anda membaca literal dari barat.
yang kemudian Anda gunakan untuk menjadi acuan Yasir tadi pembenaran. bukan orang Barat, Ustaz. Dia adalah apologet Muslim. Muhammad Iya. Hijab apologet Muslim. Iya, jangankan yang seperti itu bisa dibuat, manusia aja bisa kalian buat menjadi Tuhan. Jadi gini, saya terangkan kepada Anda. Baik. Tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri itu memang berdampak negatif terhadap persatuan umat Islam kala itu. Kenapa? Karena masing-masing daerah memiliki karakter, cara bahasa, cara berbicara, dialek yang berbeda. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian, perbedaan ini memang memicu egosentris masing-masing pemegang mushaf yang ada di daerah masing-masing. Perbedaan apa, Ustaz? Mohon maaf, perbedaan apa? Perbedaan dialek, kan saya sudah bilang. Karakter bahasa, dialek yang berbeda. Ya, melahirkan sebuah egosentris masing-masing pemegang mushaf dengan menyangka bahwa riwayat kiroat mereka lah yang paling benar dan lebih baik dari kiroat. Tahu kiroat nggak? Apa itu kiroat? Bacaan, ya, dengan apa? Menganggap kiroatnya bacaan mereka lebih baik Dialek. daripada bacaan yang lain. Dialek. Nah, dialek itu ngerti enggak sih kamu? Iya, silakan diteruskan, Nah. Ustaz. Mohon maaf saya putus. Silakan. Lalu kemudian tersebarnya Al-Quran kepada masing-masing daerah yang memiliki karakter bahasa atau dialek yang berbeda. Inilah yang memicu adanya egosentris yang saya katakan tadi. Merasa bahwa dialeknya yang paling benar. Nah, apakah endingnya sampai di situ? Tidak. Memang terjadi perbedaan cara membaca, cara kiroat di beberapa negara, di beberapa daerah pada masa itu. Nah, lalu apakah endingnya hanya sampai di situ? Tidak. Utsman yang setiap saat, yang setiap hari bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW kembali menyatukannya dalam satu bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang menjadi pelisan pertama ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan si pemilik dialek-dialek ini. Dari situlah kemudian Utsman ya menyatukan Al-Quran dalam satu mazhab. Dengan satu mazhab maksud saya, dengan bacaan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau memerintahkan mushaf-mushaf yang lain ini yang sudah dibukukan ya, menjadi Ras Utsmani untuk supaya dibakar. Kenapa? Karena dialek-dialek tadi itu kembali mengacu kepada pelisanan Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali melisankan Al-Quran. Baik. Boleh saya sampaikan sesuatu, Ustaz? Silakan. Baik. Jadi ketika Hisham melafalkan Al-Furqan berbeda dengan pelafalan Abu Bakar. Nabi sudah menyatakan Itu bahwa benar. ada 7 ahruf. Iya, Quran betul. diturunkan dalam 7 ahruf. Iya. Nah, Iya. berarti itu sampai hari ini teman-teman Muslim masih belum sepakat. Tidak apa-apa. Saya hormati itu. Tetapi seperti ini, Ustaz. Maksud saya seperti ini. Atas otoritas siapa Utsman membakar 7 variasi tadi dan membuat satu? Ya, kan sudah terjadi perselisihan, adanya egosentris yang mengklaim bahwa bacaan mereka lah yang paling benar. Maka Utsman mengembalikan satu bacaan yang bersumber dari lisan Rasulullah. Itu makanya dia bakar yang lain supaya menyatukan. Sama seperti di Indonesia ini, banyak bahasa. Untuk mempersatukan, maka cukup menggunakan satu bahasa. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Tetapi ketika kita berbicara mengenai bacaan 7, itu memang dibenarkan oleh Rasulullah. Karena masing-masing daerah memiliki dialek masing-masing. Tetapi pemaknaan daripada ayat suci Al-Quran itu yang tidak bergeser. Nah, acuannya kembali kepada haditsnya Rasulullah Muhammad SAW dalam menerangkan satu ayat per ayat. Gitu. Tetapi terjadi secara nyata, maknanya bergeser. Loh, yang mengatakan maknanya bergeser itu adalah yang menafsirkan. Bukan. Anda dari tadi Anda menunjukkan tafsir-tafsiran. Bukan tafsir, Ustaz. Jadi apa? Sekarang gini,
Jadi Anda apa pasti yang Anda percaya katakan dengan kalau bukan tafsir? Yusuf Ali, kemudian Sahih Internasional, kemudian Deep Art, itu kan adalah terjemahan dari bahasa Al-Quran dari Nah itu dia makanya saya bilang terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami kalamullah, untuk memahami firman Allah. Tetapi kan mereka ada dasar untuk menerjemahkan, Ustaz. Dan itu berbeda antara 119, antara yang satunya bilang jangan tanya, satunya bilang kamu tidak akan ditanya. Satunya perintah, satunya kalimat perintah. Oh tidak seperti itu terjemahannya. Itu ditambah-tambahin itu. Karena dalilnya jelas di situ dikatakan walatus alu, merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wala dan kamu itu coba lihat. Ini huruf ta ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu merujuk pada Nabi semua, Ustaz. Bukan, Anda kan mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak mau ditanya. Padahal di situ dikatakan wala, ya. Bukan tidak mau ditanya, Ustaz. Coba mohon maaf nih, Ustaz. Jadi yang satu, wahai Nabi, engkau tidak akan ditanya mengenai penghuni neraka. Yang satunya lagi mengatakan, wahai Nabi, janganlah bertanya mengenai penghuni neraka. Yang jangan bertanya adalah perintah dari Allah. Nah itu yang keliru itu penafsirannya, karena di sini walatus alu itu yang benar terjemahannya seperti itu. Saya menggunakan versi WARS. Kita sedang membandingkan dua kitab. Bacaannya gimana? Beda nggak bacaannya? Saya tidak bisa bahasa Arab. Nah, makanya saya katakan kalau Anda tidak tahu bahasa Arab, saya kembalikan kepada Anda. Anda hanya melihat kulitnya, kemudian Anda mengatakan berbeda. Padahal tulisannya sama. Walatus alu. Penafsiran ataupun terjemahannya yang berbeda, yaitu masing-masing orang yang punya pemahaman. Tetapi firman Allahnya ini yang tidak berbeda. Walatas alu. Misalnya gini, Ustaz. Walatus alu. Misalnya Sahih Muslim atau Sahih Internasional. Cukup ini ya. Jadi bolak-balik loh. Iya, sebenarnya sama ketika dia ditanya tentang Yesus tadi kan. Dia bilang, Anda orang Muslim itu tidak tahu Yesus. Anda memahami hanya kulitnya. Loh, nyata-nyata Yesus manusia kok. Anda mau terjemahkan lagi menjadi Tuhan. Sementara Anda ribut di hanya penulisan walatus alu. Walatus alu. Ya, mau bacaan manapun semua membacanya walatus alu. Adapun orang yang menafsirkan kata ini dengan kalimat ini dengan berbeda, yaitu derita mereka. Saya mengartikannya sesuai dengan kata yang ada di dalam original teksnya. Gitu. Jadi kalau perbedaan tafsir, perbedaan makna, perbedaan arti itu memang sudah terjadi dari zaman dahulu. Tetapi Al-Qur'annya ini yang tidak ada berbeda. Kalau terjemahan jangan dibilang terjemahan lama, terjemahan baru aja berbeda. Padahal baru selisih berapa tahun. Apalagi yang dimaksud dengan terjemahan yang sudah bertahun-tahun. Tetapi kalamullahnya itu tidak pernah berubah. WARS dan Hafs itu bukan kitab terjemahan. Berbeda ada di mananya. Jadi WARS dan Hafs itu bukan kitab terjemahan. Yang satu diturunkan oleh Imam Nafi, sanadnya. Saya paham, tetapi yang Anda maksud berbeda itu adalah pemahaman terhadap tulisan yang ada di kitab itu. Tapi apakah tulisannya kemudian itu berbeda? Tidak, sama-sama menuliskan walatus alu. Oke, kayaknya udah jelas ini deh. Ada nggak berubah di situ? Coba gini aja. Kok coba pula? Tunjukkan bacaannya mana yang berbeda. Yang berbeda itu adalah pemaknaan daripada firman Allah itu sendiri. Itu wajar. Sebentar. Apakah Ustadz Zuma ada kitab WARS? Udah sebentar. Sebentar dulu. Moderatornya lagi ini kali sebentar. Bro, biar cepet ini. Back to topik nanti. Bro, saya tanya Anda dulu ya. Sorry ya. Baik, Pak Andi. Supaya nggak bertele-tele nih. Itu original text itu menurut Anda ada perbedaan nggak original text nih? Ada perbedaan menurut Anda apa gimana? Yang Quran atau Alkitab, Pak? Yang Al-Quran tadi ya lu bilang berbeda itu. Original text itu tadi. Ya, ada perbedaan nggak? Teks itu berbeda dan diakui oleh scholar sekelas Yasir Khadi. Mananya yang berbeda? Tunjuk. Yang mana? Yang berbeda yang mana? Sama-sama menuliskan walatus alu. Yang berbeda yang mana? Jadi
apakah Ustadz memegang kitab Wars saat ini? Lah, tadi Anda sudah menunjukkan kan? Bukan. Karena kan yang Ustadz baca adalah yang kitab versi Hafs. Ini biar nggak balik. Yang kamu tunjukkan tadi apa? Kelamaan ini topik. Yang Anda tunjukkan tadi apa? Saya tunjukkan perbandingan. Perbandingan antara kitab. Maksud saya seperti ini. Di Google Play itu jika Anda mengetik Wars, Quran Wars, dan Ustadz bisa download di situ. Ustadz bisa compare perbedaannya sendiri. Dan itu iya, kamu belum lahir, saya sudah pelajari itu. Siap, Ustadz. Sebentar ya, kembali ke topik aja ya. Makanya saya tetap Muslim saat sekarang. Karena saya paham bahwa yang Anda bermaksud berbeda itu adalah pemahaman dari penafsiran terhadap kitab itu. Kata-kata yang ada di dalamnya. Tidak ada perbedaan. Udah kembali tidak ada. Yang berbeda itu adalah pemahamannya, penafsirannya, pemaknaannya. Tetapi original teksnya tidak ada yang berbeda. Oke, kembali ke topik. Jadi Ustadz Juma itu bukan Ustadz download ya. Bukan Ustadz download. Kembali ke topik. Kembali ke topik ya. Ini dari tadi muter-muter. Monggo, silakan. Lanjut. Masih ada waktunya. Lanjut aja kan, ini topiknya pindah loh. Bagaimana Yesus itu Allah sendiri gimana ini? Karena dia bahas-bahas kok. Betul. Kembali bahas-bahas kok. 60 menit kan ini? Iya, silakan. Itu Yesus. Sekarang kembali kepada matahari yang tadi. Gini, matahari Ustaz, itu adalah firman. Matahari dan firman tadi kayaknya deadlock ya Ustaz. Iya enggak? Setuju enggak Ustaz? Apanya? Kayaknya deadlock ya. Kayaknya saya nerangkan seperti ini, Ustaz seperti ini. Jadi ya karena Anda lari dari yang sebenarnya. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul. Matahari pada mulanya adalah firman. Betul. Tapi Anda membantah. Anda mengatakan matahari itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, Yesus itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nanti ibu yang ngeden baru ada Yesus itu. Oh tidak, dari awalnya adalah firman. Matahari juga pada awalnya adalah firman. Bedanya di mana? Matahari creatio ex nihilo. Diciptakan dari tidak ada. Sementara Yesus gimana? Yesus gimana? Sejak kapan Yesus itu ada? Yang menjadi manusia. Nah, sama. Matahari juga begitu. Dari firman menjadi matahari. Iya, matahari diciptakan oleh firman. Sedangkan Yesus adalah firman itu. Dan firman bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus adalah firman itu sementara Yesus bukan perkataan? Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu adalah manusia. Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah ide. Firman itu adalah kehendak Allah. Idenya Allah adalah Allah. Dan idenya Allah tadi menjadi manusia. Jadi manusia tadi adalah idenya Allah adalah Allah. Dan idenya Allah tadi menjadi matahari. Coba. Idenya Allah tadi menciptakan matahari. Idenya Allah tadi adalah menjadi matahari. Kalau idenya Allah menjadi Adam, gitu ya Ustaz. Berarti Adam itu adalah firman Allah. Betul, betul. Alam semesta ini adalah kalamullah. Semua yang ada di alam semesta ini itu berasal dari kalamullah. Oke. Termasuk Yesus itu berasal dari perkataan Allah. Berarti perkataan itu sendiri, Ustaz percaya bahwa perkataan Allah itu sendiri adalah Allah sendiri kan Ustaz? Saya kan udah mengatakan sama Anda. Ya, pada diri, dengar dulu. Pada diri Allah ada sifat berkata-kata. Sehingga ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, dia cukup berkata. Nah, sesuatu yang tercipta pada mulanya adalah perkataan. Mau dia matahari, mau dia adalah Yesus, semua bermula dari perkataan. Yang salah kemudian adalah Anda mengatakan firman yang adalah sifat menjadi manusia. Sebentar Ustaz. Kalau ingin tadi itu sudah kata-kata atau bukan? Ya kata-kata lah. Nah, inginnya Allah, itulah inner man-nya Allah. Itulah realnya Allah. Betul, saya akui itu. Jangan Anda gurui saya. Manusia. Sekarang, kalau Anda mengatakan idenya Allah menjadi manusia, yang menjadi matahari itu apanya Allah? Ide atau bukan? Matahari diciptakan oleh ide Allah. Dari tidak ada matahari diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya.
Iya, betul, Ustaz. Yesus diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Bukan firman yang melekat pada dirinya menjadi Yesus. Buktinya Oke. ketika Yesus ada di dunia, Yesus masih menerima firman. Segala Oke, firman menurut- yang engkau berikan kepadaku, Yesus masih menerima firman. Jadi Telah menurut aku Ustaz, sampaikan kepada mereka. Jadi menurut Ustadz, Yesus itu bukan firman Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sama dengan Zulkifli Emabbas. Zulkifli Emabbas adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya Betul. tercipta menjadi Zulkifli Emabbas itu berasal dari ide Allah. Berarti saya pada mulanya adalah gagasan ide Allah. Bedanya dengan Yesus tidak ada sama sekali. Berarti Ustadz Zulkifli adalah firman yang melekat pada Allah sendiri. Oh, salah. Zulkifli Emabbas adalah ciptaan berupa manusia yang berasal dari kalamullah, berasal dari firman Allah. Yesus juga bukan yang melekat pada Allah. Berarti Ustadz Zulkifli bukanlah firman Allah sendiri. Saya bukan firman Allah, tetapi itu saya bedanya dengan Yesus, adalah. Ustadz. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu adalah firman sementara dia adalah Karena manusia? Yesus sudah berkatakan Di mana dia mengatakan? 19 ayat 13. Akulah firman Allah. Selesai, Ustadz. Di mana dia katakan itu? Wahyu 19 ayat 13. Itu perkataan siapa? Yesus. Di mana Anda mengatakan sementara itu adalah orang yang menulis di Pulau Patmos? Kapan ketemunya dengan Yesus? Loh, kalau Anda tidak percaya Yohanes, bagaimana Anda percaya Nabi Muhammad? Ya, itu tadi. Saya kan sudah mengatakan kepada Anda bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan firman, para sahabatnya mendengarkan, pada sahabatnya menghafalkan, para sahabatnya menuliskan. Bagaimana dengan pengarang kitab Yohanes? Kapan dia ketemu dengan Yesus yang di Pulau Patmos itu? Sementara ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, dia katakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan isi kitab Wahyu? Apa? Dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Sama matahari juga dalam kemanusiaannya tidak ada matahari. Tapi hakikatnya adalah firman. Berarti Ustaz adalah firman Allah. Hakikatnya saya firman Allah. Betul. Anda adalah firman yang menciptakan adalah firman Allah. Yesus yang itu hakikatnya Allah. Bukan firman Allah yang turun